Ini merupakan video pertama dari channel HC Farms. Sebelum lebih jauh berinteraksi dengan tanaman, mari kita berkenalan dulu dengan taksonomi tumbuhan. Memahami taksonomi tumbuhan penting karena memungkinkan kita mengenali, mengklasifikasikan, dan memberi nama tumbuhan secara sistematis, sehingga memudahkan penelitian, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Ilmu ini membantu mengidentifikasi tumbuhan yang bermanfaat atau berbahaya, mendukung pengembangan obat, pertanian, dan konservasi, serta menjadi dasar komunikasi ilmiah yang konsisten di seluruh dunia. Tanpa taksonomi, pengelolaan dan pemahaman terhadap ribuan spesies tumbuhan akan kacau dan tidak terorganisir. Taksonomi tumbuhan adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari klasifikasi, identifikasi, penamaan, dan pengelompokan tumbuhan berdasarkan karakteristik tertentu. Ilmu ini sangat penting untuk memahami keragaman hayati, menjalin keteraturan dalam penyimpanan data botani, serta mendukung penelitian di bidang pertanian, farmasi, hingga konservasi alam. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu taksis, pengaturan, dan nomos, hukum. Sederhananya, taksonomi tumbuhan membantu kita mengenali dan mengorganisir ribuan bahkan jutaan spesies tumbuhan di dunia. Taksonomi tumbuhan sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Namun, sistem klasifikasi modern dimulai pada abad ke-18 oleh Carolus Linnaeus, ilmuwan asal Swedia. Ia memperkenalkan sistem binomial nomenklatur, yaitu penamaan dua kata, genus, dan spesies, yang masih digunakan hingga sekarang. Contohnya, Oryza sativa, nama ilmiah dari tanaman padi. Rosa indica, nama ilmiah dari bunga mawar India. Dalam taksonomi modern, tumbuhan diklasifikasikan dalam tingkatan hierarkis. Setiap tingkatan disebut takson, jamak, taksa. Berikut urutannya dari yang paling umum hingga paling spesifik. 1. Kingdom, kerajaan. Plantae 2. Divisio, divisi. Contohnya Magnoliophyta, tumbuhan berbunga. 3. Klasis, kelas. Contohnya Magnoliopsida, dikotil. 4. Ordo, contohnya Rosales 5. Familia, famili. Contohnya Rosaceae, keluarga mawar. 6. Genus, marga. Contohnya Rosa 7. Spesies, contohnya Rosa indica. Setiap tingkat ini merepresentasikan tingkatan kemiripan tertentu antara spesies tumbuhan. Semakin spesifik taksonnya, semakin mirip karakteristik tumbuhan yang tergolong di dalamnya. Terdapat 3 pendekatan utama dalam taksonomi tumbuhan. 1. Klasifikasi alami, natural classification, berdasarkan ciri-ciri morfologi, bentuk dan struktur, seperti daun, bunga, dan biji. Contoh, sistem Bentham dan Hooker. Kedua, klasifikasi buatan, artificial classification, berdasarkan 1 atau 2 ciri tertentu yang mudah diamati. Misalnya, tumbuhan berbunga versus tidak berbunga. Ketiga, klasifikasi filogenetik, phylogenetic classification, berdasarkan hubungan evolusi dan genetik antar spesies. Ini merupakan pendekatan modern yang banyak digunakan sekarang. Perkembangan teknologi, terutama analisis DNA dan bioinformatika, sangat membantu dalam identifikasi spesies baru dan mengungkap hubungan kekerabatan antar tumbuhan. Teknik barcode DNA memungkinkan peneliti mengidentifikasi tumbuhan hanya dari potongan kecil jaringan daun atau akar. Manfaat taksonomi tumbuhan 1. Identifikasi spesies, membantu ilmuwan dan petani mengenali tanaman yang berguna atau berbahaya. Kedua, konservasi, menyusun prioritas konservasi bagi spesies langka atau endemik. 3. Kesehatan dan farmasi, menelusuri tumbuhan obat dengan efektivitas tinggi. 4. Pertanian, memilih varietas unggul atau tahan penyakit. Kelima, pendidikan dan riset, menjadi dasar studi botani, ekologi, dan bioteknologi. Tantangan dalam taksonomi tumbuhan 1. Penemuan spesies baru. Masih banyak spesies tumbuhan yang belum teridentifikasi, khususnya di hutan tropis. Kedua, kepunahan. Tumbuhan punah sebelum sempat dikenali atau diklasifikasikan. 3. Perubahan taksonomi. Nama dan pengelompokan sering berubah seiring penemuan data baru. Taksonomi tumbuhan adalah fondasi penting bagi pemahaman kita tentang alam dan kehidupan hijau di bumi. Ilmu ini bukan hanya soal memberi nama tumbuhan, tetapi juga menjalin pemahaman mendalam tentang hubungan, fungsi, dan peran tumbuhan dalam ekosistem. Di tengah krisis iklim dan kerusakan lingkungan, taksonomi tumbuhan menjadi semakin relevan dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan.
Terima kasih, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan tombol notifikasinya ya sayang, biar nggak ketinggalan video-video berikutnya dari channel ini.